Rupiah melemah dan harga emas melonjak. Puan Maharani, Lebaran dulu, kita silaturahmi. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Dan kita tentu akan terus melihat bagaimana pertumbuhan terutama dikaitkan dengan persaingan global, dan kalau kita lihat trade akan menjadi salah satu isu yang paling menonjol dan potensius, yang paling tegang ya dari pergaulan antar negara, karena sekarang hampir semua negara tidak segan menggunakan tarif atau dalam hal ini perang dagang di dalam menjaga industri maupun perekonomian masing-masing. Di pasar offshore, rupiah tertekan di kisaran nyaris menyentuh 16.800 per dolar, tepatnya di 16.798 pada pagi ini. Pergerakan rupiah di pasar forward biasanya berdampak pada volatilitas rupiah di pasar spot. Di pasar falas spot Asia pagi ini terlihat tekanan dolar menguat. Mayoritas mata uang kawasan berada di zona merah, terutama baht Thailand yang turun nilainya 0,7%, juga ringgit serta won yang melemah 0,64% dan 0,41%. Tentang tarif yang dikenakan oleh Donald Trump pada Indonesia, selain pada Indonesia kan juga pada banyak negara. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Jelas negosiasi. Negosiasi itu bukanlah sekedar kita datang kirim orang terus kemudian ngomong sama mereka. Nggak begitu. Negosiasi ini adalah pekerjaan rumah yang sangat besar. Jadi presiden memimpin satu tim dan kemudian tim ini selesaikan dulu pekerjaan rumah. Apa yang kita minta? Yang kita minta itu adalah turunkan tarif agar eksportir Indonesia bisa kembali mengirim produk ke sana dan terkena tarif yang relatif rendah. Jadi dapat dijual dengan harga yang kompetitif. Kalau nggak bisa bersaing. Ya. Nah, jadi kita udah jelas permintaan kita. Lantas pertanyaannya Donald Trump pasti adalah, lo mau kasih apa? Tentu kita harus periksa, kita bisa kasih apa. Maka tim ini harus memeriksa, mau kasih apa nih? Mau kasih apa, caranya gimana, terus kemudian apa yang harus kita lakukan. Yang jelas kita punya market nih. Jangan berpikir sumber daya alam dulu. Kita pikir market cukup besar. Nah, kita juga membutuhkan produk-produk mereka. Apa saja? Kita bicara dulu produk pertanian. Indonesia import kedelai dalam jumlah yang besar untuk bikin tahu tempe. Jadi kedelainya mereka bagus sekali. Jadi kita bisa importin dari mereka. Bisa kita atur. Kita bilang, kita import kedelai dari Anda cukup besar, ya. Dan sekarang kita akan abaikan import dari negara lain. Kita ambil dari Anda. Kedelai, gandum, dan jagung. Ini 3. Tapi kan sebagian nih swasta yang melakukannya. Gimana nih pemerintah ngatur? Ini pekerjaan rumahnya nih. Nah, kemudian alat kesehatan. Ini relatif lebih gampang. Kenapa? Karena yang belanja banyak alat kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan. Alat kesehatan yang kita beli banyak sekali. Dan sekarang kita lihat ada kebijakan namanya TKDN. Nah, ini harus kita review kembali. Karena ada alat-alat kesehatan memang dengan teknologi tinggi yang harganya mahal dan berasal dari Amerika dan sejumlah negara Eropa. Nah, gimana nih sekarang kalau kita belinya lewat Anda saja, lewat Amerika? Kalau mau melakukan diplomasi, ini setuju sekali ada diplomasi, meskipun Vietnam yang sudah punya perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika, tarifnya juga tinggi sekali kan begitu. Yang kita harus lakukan adalah diplomasinya jangan sendiri, tapi diplomasinya dengan blok. Misalnya dengan blok ASEAN. Kemudian juga bisa jadi alternatif lain adalah melakukan blok sendiri, yaitu dengan BRICS. Jadi kita melihat bahwa ini kesempatan negara-negara BRICS punya enemy atau musuh yang sama ya. Kita bilang ya, karena Trump ingin memusuhi semuanya termasuk anggota BRICS, maka intra perdagangan, investasi, keuangan antar negara BRICS ini bisa memperkuat. Ya, saya kira itu tugas pemerintah ya untuk melakukan negosiasi dengan cara apapun lah, negosiasi sendiri atau menggunakan kekuatan blok ya. Tapi kami di dunia usaha melihat itu tidak akan banyak gunanya. Kalau kita lihat keputusan Presiden Amerika dalam rangka melakukan tarif gila-gilaan ini kan juga pasti sudah memperhitungkan itu. Bagaimana mungkin tidak? Mereka juga sudah mendahului dengan saudara dekatnya ke Kanada dan Meksiko gitu.
Apalagi dengan negara-negara NATO di mana Amerika sebagai leadingnya di situ pun hampir seluruh negara NATO atau Eropa akan terkena juga dari penerapan tarif tersebut. Artinya Donald Trump sudah memperhatikan itu, sudah mengukur hal itu. Namun sayangnya, Indonesia kalah cepat dengan negara Uni Eropa, India, Korea Selatan, bahkan Vietnam yang lebih dulu membujuk Amerika. Hingga kini pemerintah Indonesia disebut masih memformulasikan poin negosiasi, padahal langkah ini bisa dimitigasi jauh-jauh hari. Pasalnya, wacana merombak persentase bea masuk oleh Trump sudah berdengung sejak tahun 2016 dan kembali ia tegaskan saat penobatannya sebagai Presiden Amerika di 20 Januari 2025. Iya, ini masih dikaji, Mas. Masih dikaji oleh Kemenko Ekonomi. Jadi, Kemenko Ekonomi ketika kami berkoordinasi, itu kemarin malam itu masih mengkaji terkait dengan kondisi terkini, risiko, offering dari kita, apa yang kita inginkan dari mereka, skenario A-nya itu masih soal tarif Lalu kemudian kalau kita memakai instrumen lain atau misalnya kombinasi dari beberapa instrumen itu bagaimana, termasuk juga apa yang kita tawarkan. Nah, ini belum bisa kami sampaikan karena memang masih dirumuskan, bukannya kami merahasiakan. Indikator lainnya untuk ini menyambung tadi ke pertanyaan Mbak Alfi terhadap Mas Burhan, Kang Burhan, adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya kan ya, simple. Kalau kita sebagai ekonom cuma dua indikator yang dilihat, ya kan, apakah suatu masyarakat terutama investor percaya kepada pemerintah atau tidak, cuma dua, Mbak, yaitu currency-nya satu, dan yang kedua stock marketnya, stock marketnya. Dan dua-duanya maaf, kita kedodoran? Waduh, bukan kedodoran lagi, Mbak. Malah waktu stock market itu minggu lalu sempat trading halt. Artinya apa? Ini sama sekali justru pada saat Asia hijau royo-royo, kita mengalami trading halt seolah-olah separah terjadinya COVID, ya kan ya. Nah, begitu parahnya tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah ini, maka sampai akhirnya boleh dibilang bottomless kalau nggak disuspend mungkin lebih dalam lagi. Kan, ya. Tapi kan kita tahu, Kang Ferry, bahwa respon dari Pak Prabowo kan mungkin yang sedih cuma sebagian saja, yang penting harga pangan aman. Apakah itu statement yang itu salah? Bijak di situasi seperti ini? Enggak, itu salah. Karena apa? Kembali lagi, kalau statement itu benar, ya kan, saya tidak anggap benar. Gini, seandainya tingkat kepercayaan investor kepada negeri ini jatuh, otomatis di pasar yang liquid aja, kapan mereka masuk, kapan mereka keluar, mereka udah buang barang apalagi yang tidak butuhkan berupa foreign direct investment, Mbak. Ya kan, ini jangka panjang Yang jangka pendek saja tidak percaya, apalagi yang jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini kita harapkan bisa membantu masyarakat, ya kan, menciptakan lapangan kerja dan masyarakat itu akan mendapatkan buahnya, ya kan. Tapi kalau foreign direct investment itu tidak ada, ya kan, masyarakat juga, walaupun masyarakat ini bukan pemegang saham, mereka kena dampaknya gitu loh. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah benar-benar mereda sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan kembali memanas dalam era pemerintahan Joe Biden. Kini, di bawah pemerintahan baru AS tahun 2025, kebijakan reshoring dan deglobalisasi makin diperkuat, dengan tarif ekspor baru terhadap semikonduktor, mineral kritis, dan bahkan hasil pertanian. Imbas dari perang dagang ini tidak hanya melibatkan AS dan Tiongkok, namun juga pemicu lemahnya nilai tukar rupiah yang bukan sekadar fluktuasi teknikal. Namun, ini merupakan dampak struktural dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, utang luar negeri, dan ekspor komoditas mentah. Sebelumnya, saat penutupan perdagangan Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2025, mata uang Indonesia semakin tak berharga di hadapan mata uang negeri Unjlesam. Rupiah melemah 14 poin atau 0,08%, menjadi roboh di titik 16.676 rupiah per dolar AS, ketimbang sehari sebelumnya sebesar 16.562 rupiah per dolar AS. Kemudian dikabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS kembali mengalami pelemahan. Pada pembukaan perdagangan pada Kamis, tanggal 3 April tahun 2025, rupiah melemah 0,35% ke 16.772 rupiah dari perdagangan sebelumnya 16.713 rupiah per dolar AS. Saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan telah menghabiskan lebih dari 4,2 miliar dolar Amerika Serikat cadangan devisa hanya dalam 2 bulan pertama 2025 untuk melakukan intervensi pasar. Namun, cadangan devisa Indonesia saat ini menurun dari 144 miliar dolar Amerika Serikat Desember tahun 2024 menjadi 135 miliar dolar Amerika Serikat.
Melemahnya nilai tukar ini tak ditanggapi serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia seolah masih ingin menikmati momen libur Lebaran yang biasa diisi dengan kegiatan kumpul bersama keluarga. Lebaran dulu, kita bersilaturahmi saling bermaaf-maafan dan kita menyambung silaturahmi dengan persaudaraan, semoga semuanya lancar, ujar Puan kepada media, dikutip Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025. Berdasarkan fakta, nilai tukar rupiah dalam perbandingan dolar Amerika Serikat AS terus melemah, hingga berada pada level terendah sejak krisis moneter Krismon 1998. Pengamat hukum dan pembangunan, Harjuno Wiwoho menyatakan anjloknya mata uang rupiah ini, mengingatkan publik kepada Krismon 1998. Bahkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru lebih buruk dibandingkan 27 tahun lalu. Di tahun 1998, ketika rupiah berada di posisi Rp16.650 per dolar AS, total utang luar negeri kita hanya 70 miliar dolar AS, setara 1.165 triliun rupiah. Sekarang, dengan kurs yang sama, utang luar negeri kita sudah tembus 500 miliar dolar AS, yaitu sekitar 8.325 triliun rupiah. Naik 7 kali lipat, ujar Harjuno. Harjuno menyebut bahwa, fakta tersebut menunjukkan bahwa rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara jujur. Ini artinya nilai tukar yang terlihat sekarang bisa jadi belum merepresentasikan tekanan real terhadap rupiah. Bahkan mungkin masih terlalu kuat dibandingkan kenyataan, sambungnya. Sementara, awal April tahun 2025, harga emas dunia tercatat menembus angka 2.265 dolar Amerika Serikat per troy ounce, melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada akhir 2023 di kisaran 2.135 dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data World Gold Council (WGC), menunjukkan bahwa permintaan emas fisik melonjak lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh pembelian bank sentral dan investor individu yang mencari perlindungan dari ketidakpastian ekonomi. Meningkatnya pembelian emas oleh bank sentral seperti China, Rusia, dan India menunjukkan bahwa negara-negara besar mulai kehilangan kepercayaan terhadap dolar AS dan sistem moneter global yang terpolarisasi. Dalam kondisi seperti ini, emas bukan hanya komoditas, melainkan simbol dari ketakutan kolektif terhadap masa depan ekonomi dunia.